Kasus intimidasi terhadap jurnalis kembali terjadi. Yang terbaru menimpa dua jurnalis Transmedia saat sedang melakukan peliputan di Kompleks Rumah Dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Verdi Sambo. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal apa saja yang dapat kita pelajari atau petik hikmahnya dari kejadian ini? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan redaktur pelaksana CNN Indonesia.com, Anugrah Perkasa. Selamat sore, Mas Nugi. Selamat sore, Denny. Terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom sore ini. Sebelumnya kami juga mau mengapresiasi langkah kepolisian yang sudah dengan cepat mengamankan pelaku intimidasi yang menimpa jurnalis Transmedia. Ya, langsung saja Mas Nugi, ini kejadian kasus intimidasi yang dialami jurnalis Transmedia saat melakukan peliputan di Kompleks Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Ini bagaimana Anda melihatnya? Baik, terima kasih. Saya kira ini persoalan yang terjadi hampir setiap tahun ya. Misalnya 2019, 2020, itu wartawan CNN Indonesia pun mendapat perlakuan yang sama, bahkan jauh lebih keras ya dari dugaannya adalah polisi. Tahun 2019 itu ada peliputan dua aksi demo 22 Mei dan 2020 itu adalah kaitannya sama Omnibus Law. Nah, dua persoalan sebelumnya itu belum tuntas. Nah, sekarang saya kira ini jadi momentum yang bagus buat Polri, buat polisi, untuk menyelesaikan semua persoalan terkait dengan kekerasan terhadap wartawan. Mengapa? Karena kalau misalnya wartawan diintimidasi, maka wartawan tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak bisa menyampaikan informasi secara baik, sehingga ini juga berpengaruh pada proses demokrasi, soal transparansi dan macam-macam. Jadi saya kira ini jadi momentum yang bagus. Polisi saya kira perlu diapresiasi dengan respon cepatnya, tapi ini tidak cukup. Pelaku harus dapat sanksi, bahkan banyak desakan pada yang masuk kepada saya, dia bilang harus sampai masuk proses pengadilan. Ya, Mas Nugi, ini kan seperti tadi Anda sebutkan, ini bukan yang pertama ya. Tahun 2019 pernah juga dan juga belum selesai, dan juga sebetulnya ini tidak hanya oleh aparat tapi kadang-kadang juga oleh warga begitu ya, melakukan intimidasi. Lalu bagaimana pihak Transmedia juga mengawal kasus ini sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari dan para jurnalis kita juga bisa melakukan pekerjaannya dengan nyaman, dengan tenang begitu, Mas Nugi? Ya, saya kira yang perlu diperhatikan adalah bagaimana wartawan bisa bekerja dengan baik. Kita juga menyediakan peralatan yang komplit ya, untuk misalnya untuk meliput aksi-aksi tertentu kita memakai pengaman, kemudian tanda pengenal yang cukup besar sehingga pihak orang lain bisa melihat bahwa itu adalah wartawan atau press ya, tulisan untuk dan wartawan saya kira juga perlu jaga keamanannya ketika meliput aksi-aksi tertentu yang berkaitan dengan demo atau nah di CNN sendiri sebenarnya sudah melakukan sudah memiliki SOP ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya ketika kasus ini berulang kali terjadi kepada wartawan, tidak hanya buat wartawan CNN tapi juga di berbagai macam daerah atau berbagai macam media. Persoalannya adalah kenapa ini selalu terjadi? Dan data Aliansi Jurnalis Independen misalnya mengatakan polisi adalah pihak paling diduga melakukan kekerasan terhadap wartawan. Nah, dalam kesempatan ini saya kira saya juga menghimbau kepada aparat penegak hukum yang mereka tentu mengerti tentang proses soal undang-undang dan prosedur terkait dengan pengamanan. Kekerasan terhadap wartawan atau menghalang-halangi kerja jurnalistik itu tidak boleh terjadi lagi. Ya, Mas Nugi, seperti yang tadi Anda sebutkan juga sudah diberikan peralatan juga, dan juga pada saat melakukan peliputan ini sudah dibekali dengan pengetahuan, bahkan juga termasuk untuk tidak masuk ke ranah pribadi. Lalu sebenarnya nih Mas Nugi, batasnya di mana nih antara ranah pribadi dan juga ranah publik, ini bisa dijelaskan? Kalau yang kalau kasus yang misalnya kita lagi liput ya, yang lagi dapat sorotan banyak media adalah kasus yang sekarang terjadi. Dugaan
tembakan oleh polisi Brigadir J yang juga ditembak oleh salah satu asisten dari Irjen Verdi Sambo. Nah, ada dua persoalan di sana. Orang masih mempertanyakan apakah ini murni hanya penembakan kaitan atau ada persoalan privasi di dalamnya juga kan. Nah, tentu kita tidak bisa menerka-nerka dan berspekulasi ketika kalau misalnya terjadi hubungan pribadi terkait antara pihak-pihak tertentu, mungkin wartawan tidak bisa membatasi liputannya ya. Tapi kalau misalnya sudah terjadi ada dugaan pidana terkait dengan persoalan hubungan antar pribadi itu, maka ya wartawan punya hak untuk meliput. Ya, baik. Lalu dari kasus yang kerap terjadi belakangan ini ada beberapa intimidasi yang tadi kita sebutkan, juga ada warga juga. Ini bahkan juga oleh aparat. Ini bisa dibilang sebenarnya ini publik juga termasuk aparat atau pemerintah ini sebenarnya belum memahami juga ya sebenarnya tugas sepenuhnya dari jurnalistik. Bisa dibilang begitu kah, Mas Nugi? Saya kira bisa mungkin aparat ngerti hukum tapi mereka tidak tidak memahami kerja-kerja wartawan di lapangan, atau warga juga saya kira juga mungkin banyak yang tahu bagaimana wartawan bekerja. Saya kira yang paling penting juga dari pekerjaan wartawan adalah soal transparansi ketika kita melakukan wawancara, observasi dan untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik. Biasanya kita bersikap transparan bahwa kita dari media A, kemudian kita akan melakukan kegiatan B misalnya. Saya kira itu yang sikap rendah hati wartawan kepada narasumber sehingga narasumber percaya dengan dia dan dia percaya bahwa wartawan itu transparan. Nah, saya kira kerja-kerja semacam ini perlu dimulai dengan niat yang baik. Tapi memang ini tidak cukup. Walaupun sudah ada perlindungan melalui undang-undang pun, kita kerja-kerja wartawan pun masih dibayang-bayangi dengan persoalan ini ya. Ada kekerasan warga misalnya terhadap wartawan karena dia tidak suka karena meliputan demo ya antar warga. Dia mungkin tidak suka ketika diliput, kemudian handphone yang sebagai alat perekam video itu kita arahkan ke mereka. Mungkin mereka tidak mengerti bahwa pekerjaan wartawan adalah liput fakta yang terjadi di lapangan. Ini mungkin tidak semuanya mengerti. Gitu, Ben. Iya. Nah, ini kan banyak yang tidak mengerti kan, aparat juga warga juga mungkin masih banyak yang belum mengerti seperti ini. Lalu untuk tim liputan sendiri biasanya di lapangan ini apakah diberi pembekalan misalnya bagaimana menjawab seperti apa kalau misalnya ada kasus intimidasi, atau mungkin ada beberapa exit plan yang sudah disiapkan bagi para tim liputan di lapangan begitu, Mas Nugi? Secara SOP kami memberikan prosedur kepada teman-teman di lapangan. Misalnya terjadi dugaan intimidasi ke wartawan, maka dia harus cepat-cepat lapor ke pihak editor di kantor sehingga kita bisa mengambil keputusan yang cepat. Misalnya dalam beberapa kasus belakangan dalam 3 tahun terakhir, ketika ada wartawan CNN Indonesia yang diintimidasi oleh aparat, maka kami biasanya akan meminta wartawan itu untuk ada tempat perlindungan lebih dahulu sehingga tidak berada di tempat yang sama ketika dia diintimidasi. Yang kedua, biasanya kami akan manggil ke kantor dan kemudian mendiskusikan apa yang sudah terjadi. Mereka akan menyusun kronologi dan itu sehingga reaksi berikutnya adalah biasanya melaporkan kasus dugaan kekerasan itu ke polisi. Dalam konteks ini adalah kita berapa kali melapor itu ke Propam Mabes Polri, Polda Metro Jaya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada SOP untuk itu, untuk wartawan maupun dari pihak kantor. Ya, Mas Nugi, ini kan kalau kita lihat ini peristiwa intimidasi ini sudah berulang-ulang kali terjadi oleh siapapun, bahkan oleh warga juga tadi. Kalau menurut Mas Nugi nih, bagaimana sebenarnya mencegah peristiwa ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari? Ini sebenarnya pertanyaannya berat ya, karena
sudah dilakukan wartawan adalah saya kira sudah berbagai macam hal. Kita sudah punya SOP misalnya, punya identitas, kemudian kita punya identitas itu nggak cuma predikat, kemudian rompi yang bertuliskan press misalnya. Kita juga sudah ngomong secara transparan bahwa kita sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik misalnya ke pihak narasumber. Nah, yang saya kira adalah yang penting diperhatikan oleh publik maupun aparat terkait hal ini adalah mereka bisa memahami bahwa kerja-kerja jurnalistik itu memang tidak semuanya menyenangkan bagi pihak-pihak mereka ya. Artinya ada fakta-fakta yang mungkin mereka tidak suka untuk dimunculkan ke publik, itu akan muncul ketika ada wartawan. Nah, jadi mau nggak mau mereka harus mengerti risiko ketika berhadapan dengan wartawan. Ada fakta-fakta tertentu yang mungkin tidak disukai oleh mereka, pihak-pihak tertentu untuk dimunculkan publik, muncul melalui media massa. Tapi ya ini salah satu risiko wartawan kan, bekerja untuk cari fakta-fakta di lapangan dan mencari kebenaran lapisan di lapisan. Baik Mas Nugi, benar ya. Ini resiko benar yang harus ditanggung oleh setiap wartawan dan juga tim liputan di lapangan. Baik Mas Nugi, tentu kita harapkan semua proses hukum dari kasus intimidasi tidak cuma dengan yang menimpa wartawan Transmedia, tapi juga semua wartawan lain di luar sana yang pernah terjadi, ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga para wartawan juga bisa bekerja dengan aman dan juga nyaman. Terima kasih Mas Nugi waktunya di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Ya, terima kasih.